Ya, baik. Jadi di sini saya dapat magang di PT Bursa Efek Indonesia di Divisi Pengaturan Operasional Perdagangan dan juga di unit Peraturan Evaluasi Perdagangan. Nah, untuk pendahuluannya Kamu magang di mana sih? di Bursa Efek Indonesia, Pak. Ke situ boleh bursa efek ini. Iya, Ke situ bursa efek ini. Yang dapat teman langsung nggak ngerti saya. Terus boleh. ya ini masih bab satu pendahuluan ada latar belakang mengenai magang ini sendiri. Lalu, Apa isinya itu? Ke situ linknya itu isinya apa? oh, dibacain aja, Pak. Kok dibacain isinya? Kamu kan tahu kamu lihat satu linknya isinya apa? Iya, Tentang apa? Nggak latar dibaca, belakangnya baca nggak sendiri habis waktunya. Jelasin aja. untuk Ini linknya ini isinya apa kamu jelaskan? Jelasin aja. Yang dibaca. ya, iya Pak. Untuk bab satu pendahuluan di latar belakang ini saya tulis latar belakang kenapa magang ini perlu bagi mahasiswa gitu dan terkait magang tersendiri itu apa gitu praktik kerja mahasiswa. Nah, Maksudnya apanya apa mengenai itu? Maksud apanya apa itu? Maksud gimana apanya Pak? apa itu? Maksud apanya apa itu? Nggak jelas. Iya, ini di latar belakang ini saya jelaskan kenapa ada praktik magang, praktik kerja Ini mahasiswa dan kenapanya, kenapa kasih tahu dong? Kenapanya, kenapa? Kasih tahu dong. karena ada persaingan Itu dalam dong, dunia kayak gitu dong kerja. ya. Nah, Oke, dan karena banyaknya persaingan dalam dunia kerja kan ya saat ini, terus juga magang sendiri kan di STY Indonesia Banking School ini menjadi program wajib gitu ya kan. Nah, di sini juga saya bahas di latar belakang di mana STY Indonesia Banking School ini juga memfasilitasi mahasiswanya untuk memiliki pengalaman kerja tersebut gitu di semester 7 ini di eh, praktik kerja mahasiswanya di semester 7. Nah, di sini saya jelaskan juga eh, di sini di berbagai perusahaan eh, mahasiswa dapat memiliki pengalaman magang di berbagai perusahaan yang udah kerja sama IBS, antara lain ada OJK, BEI, terus dan beberapa bank umum lainnya. Yang dimana kalau di semester 7 angkatan saya ini ada BTN, BNI, BRI, dan juga bank-bank lainnya. Udah, saya lanjut ke tujuan praktik kerja ya, Pak. Lalu di sini juga saya tulis di bab satu pendahuluan ada tujuan praktik kerja, yang dimana tujuan praktik kerja sendiri ini juga tertulis di surat di SK Ketua IBS nomor 392 garis miring KEP garis miring STIE garis miring IBS di IBS nomor 8 tahun 2015 ini yang dimana tujuannya sebagai berikut ada 6 poin yang dimana intinya tujuannya ini untuk melatih mahasiswa bekerja dan mengetahui lah gitu bagaimana dunia perusahaan itu dunia kerja itu berlangsung gitu dan memberi kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan keterampilan tambahan gitu di perusahaan yang mereka dapatkan saat praktik kerja berlangsung. Adapun di sini saya tulis juga manfaat praktik kerja ini. Salah. Manfaat praktik kerja sendiri eh, intinya untuk mempersiapkan diri individual mahasiswa itu sendiri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang keahliannya sesuai dengan berkembangnya zaman. Lalu kita juga eh, mahasiswa juga dapat melatih pola pikir dan dari penerapan teori-teori yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan. Itu bab dua, bab dua.
Oke, bab 2 Pak. Nah, adapun bab 2 di sini mengenai landasan teori. Di sini saya tulis mengenai Bursa Efek Indonesia itu sendiri, yang dimana di sini Bursa Efek merupakan badan hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan efek yang Kamu ada di baca lagi pasar ya? modal. Baca lagi. Yang dibaca dong ya. Apa kalimat sendiri? Iya, Pak. Nah, ini awalnya untuk Bursa Efek Indonesia sendiri. Nah, terus di Bursa Efek Indonesia, di bagian ini, saya juga jelaskan bagaimana Bursa Efek ini beroperasi di Indonesia gitu. Dan sedikit sejarahnya mengenai Bursa Efek itu, Bagaimana operasinya seperti apa? gimana, Pak? Bagaimana beroperasi itu seperti apa? Jangan menanyakan bagaimana operasi itu. Saya nggak tahu bagaimana operasi. Seperti apa operasi? Jelaskan dong. Kamu jelaskan bagaimana operasinya. Ya Ya, kan? Nah, terus bagaimana? Kasih tahu dong. Jangan sampai situ aja kalimatnya. ya, Operasi untuk seperti apa? Bursa Efek Indonesia sendiri itu beroperasi di bawah naungan OJK, Pak. Jadi kita em, melaksanakan eh, jalannya kegiatan perdagangan efek gitu yang ada di pasar modal, dan kita ini juga karena di bawah naungan OJK, nah kita ini nantinya juga eh, setelah kegiatan perdagangan efek itu berlangsung, laporan gitu ke OJK gitu per bulannya gitu. Nah, itu aktivitas yang ada di bursa efek itu sendiri gitu secara umumnya. Lalu di sini saya juga tulis visi misi dan juga nilai Bursa Efek Indonesia yang dapat saya sampaikan. Di sini ada visinya menjadi perusahaan pengembang properti terbaik di Indonesia yang memberikan nilai tambah untuk para konsumen, karyawan, dan para pemegang saham. Lalu untuk misinya sendiri, Bursa Efek memiliki 3 misi sebagai berikut. Intinya menjadi perusahaan pengembang properti atau eh, saham terpercaya yang dapat menghasilkan produk berkualitas gitu. Dengan perusahaan yang memperhatikan sumber daya manusianya. Berikut saya sertakan juga mengenai nilai Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Untuk nilai Bursa Efek Indonesia sendiri ini termasuk dasar gitu yang wajib eh, dilakukan gitu oleh para karyawan dan juga lingkungan Bursa Efek itu sendiri, yaitu harus senantiasa bekerja sama, yaitu dalam teamwork itu sendiri, integrity itu Nilai bisa perusahaan efek itu apa menyesuaikan. maksudnya apa sih? Nilai perusahaan efek itu maksudnya nilainya. Nilai perusahaan efek itu apa? Ini maksud nilai perusahaan efek itu apa? Iya ini nilai Harganya. enggak Pak. Jadi seperti dasar yang nilai dasar yang wajib dilakukan oleh Judulmu karyawan kan dan nilai juga tuh. di Nilai lingkungan. judulmu juga nilai. Nilai perusahaan efek. Berarti nilai perusahaan efek itu harganya dong. Maksudnya apa? Judulnya itu loh. Iya Pak. Ini soalnya eh, nilai itu kayak apa ya? Apa Hmm, nilai itu? Bursa Efek Indonesia tuh punya nilai tersendiri, kayak nilai tersendiri dalam hal eh, sumber daya manusianya gitu loh Pak. Apa nilainya apa? Iya, Setahu saya nilai dari itu harga. enggak, bukan Pak, lebih Apa ke itu? Coba kamu diri tambahkan sendiri, kalimat apa nilai itu? Apa disebut nilai? value diri sendiri Pak, value sumber daya Ya, manusianya ya. jelaskan dong. Ada penjelasan itu ada. Ada nggak Iya penjelasannya? ini Mana? nih.
nih Bursa Efek Indonesia juga memiliki nilai atau kultur dalam menjalankan Hmm. kegiatannya sebagai pengelola tempat Ya di perdagangan judulnya efek. nilai-nilai, nilai-nilai judul Disebutnya nilai sih, Pak. Makanya saya tulis nilai, nilai aja. nggak bukan nilai-nilai. Value itu values atau value? Kalau bahasa Inggrisnya, Value. bukan values. Kalau Values. kalau value kan nilai, nilai itu harga. Kalau Oh, values beda. values, Pak. Values, Pak. Value Maaf. sama value bedanya apa? Nambah S doang. Nilai-nilai, Pak. Jadi jangan sebantah kamu nilai-nilai lah maksudnya. Jangan nilai aja, nilai itu harga tuh. Oke, baik, Pak. Ya, itu kembali gitu Makasih, Pak, nilai-nilai. masukannya ke Pak. Bukan masukan, usah ngasih tahu itu nilai itu. Ya, Oke, baik, Pak. Saya lanjut ya, Pak. dia tahu nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai itu apa? Apa beda nilai-nilai dengan nilai? Kalau nilai berarti kalau jadi masuknya termasuk kayak angka gitu ya, Pak? Ya tanya saya lagi, saya nanya soal kamu. Oke, Ini Pak. nilai apa? Nilai-nilai. Kalau nilai-nilai bisa eh, maksudnya bukan bukan hanya angka gitu ya, Pak. Ya pasti maksudnya apa tuh? Oh, aduh. Value itu culture yang dimiliki oleh Hmm. perusahaan itu. Ngerti nggak? Oh, iya, Pak. Norma dimiliki oleh perusahaan, norma dan culture. Oke, Pak. Kalau nilai aja harga. Kau pasti Hmm, values bukan value. Value beda lagi itu. oke, Pak. Ya. Terus apa Hmm, lagi itu? Jadi nilainya apa? Nilainya apa? Apa nilai yang dimiliki nilai oleh? nilai-nilainya sendiri yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia ini ada 4, yaitu Hmm. teamwork, integrity, professionalism, dan service excellence. Kalau Yang nilai-nilai dimana dimiliki oleh LBS apa IBS? Nilai-nilai dimiliki oleh LBS apa? Nilai-nilai. knowledge, skill, and integrity. Mana tahu kamu itu? Bukan nilai IBS, nilai IBS lagi lagi. Nilai IBS lain lagi. Nilai IBS itu harganya. Hmm, Tapi nilai-nilai lain lagi itu. Ya. Nah, apa lagi itu? Oke, dilanjut, Pak. Nah, lalu di bab 2 ini saya juga sampaikan ada tujuan, peran, fungsi, dan tugas Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Adapun tujuan Bursa Efek Indonesia untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Untuk perannya sendiri itu menjadi pelaksana mandat Kementerian dan Kementerian Keuangan dan OJK, lalu fasilitator perdagangan efek, serta pengontrol lalu Bentar-bentar. lintas. Nanti kamu kan mau jelaskan bab tentang tempat kamu magang kan bab berapa ya? Bab tentang Di bab bab tentang kegiatannya atau coba nyebabnya ada berapa ya? Babnya ada berapa? ada 5, Pak. Apa aja? Ada pendahuluan, latar Ah. belakang, terus ada ini gambaran umum tempat praktik kerja mengenai sejarahnya. Bab dua apa? Bab dua. Bab satu apa? Bab satu apa? Bab satu pendahuluan, Pak. Nah, bab dua latar Bab 2 belakang. ini Nah, itu kamu sebutkan dari apa? Dari bab dua apa? latar belakang, Pak. Astagfirullah, bab dua latar Eh, belakang. bab 2, bab 2 Parah maaf, banget Pak. kamu Maaf, nih. Ah. maaf, Pak. Maksudnya landasan teori. Ah. Bab tiga apa? Bab 3 gambaran umum tempat kerjanya, Pak. Kamu mau kerja, yang kamu ceritakan apa itu? Mengenai sejarah perusahaan, lalu sama produk layanan bursa efek. Kalau teori ya. Kalau teori itu tentang apa sih? Jelaskan teori bab dua itu tentang apa sih? Kenapa teori? Hmm. Kau cerita tadi tentang bursa efek itu. Cerita bursa efek Iya, Pak. berarti cerita di bab tiga dong. Iya, Pak. Ini di bab 3 gambaran umum ya, Pak.
Itu tentang bursa efek kan. Iya, Berarti teori cerita bursa efek juga. Yang teori mana? Teori mana? eh, tadi kalau di bab 2 itu yang nilai-nilai Itu tentang bursa itu, efek kan itu. iya Pak. Itu tentang bursa efek. Bahasa di bab 3. Coba kamu kerja di bagian apa? Saya di bagian peraturan evaluasi perdagangan. Polisi perdagangan. Iya, Teori tentang apa? Teori harus tentang evaluasi pedagang. Teori apa itu perdagangan, apa evaluasi. oh, Itu teorinya. oh gitu Pak. Oke, Bukan tentang bursa efek kamu jelasin. Bursa efek bukan iya Pak. teori itu. Apalagi bagian apa Oke. lagi mau kerja? Udah Pak, saya nggak pindah-pindah. Di waktu evaluasi evaluasi perdagangan itu apa kamu apa kamu kerjakan? Konfirmasi pelaporan perdagangan Pak. Pelaporan Kamu Bus jelaskan apa dan yang disebut, SBN. kamu jelaskan apa yang disebut informasi perdagangan secara teori itu apa? Oh, baik Pak. Secara teori yang kamu kerjakan itu secara teori apa namanya? Hmm, Rujuk buku-buku, lihat di artikel apa itu pedagang apa evaluasi pedagang apa konfirmasi, lihat di itunya kan. Ya, konsepnya itu bukan oke Pak. menceritakan tentang bursa efek ngapain ceritakan di bab 3 tujuannya, visi misinya segala macam. Itu di bab Oh, 3. oke. Berarti nggak? Paham Pak. Itu. Oke Pak. Nanti Teori saya itu ubah. kan, teori itu dasar teori pekerjaan kamu itu dasar teorinya apa gitu. Ngerti nggak? Iya Pak. Nanti Ya saya kan? coba cari lagi. Nah, kamu tentang administrasi, apa sih administrasi? Kamu bisa ngejar administrasi ya Pak. Saya tahu administrasi itu apa? Teori. Oke Pak. Kamu kerjakan itu aja. Teori yang bekerja apa itu? Pak, saya cuma itu aja Pak, cuma apa baca-baca buku. Baca buku teorinya apa? Baca buku apa itu baca buku? Kapan kamu ngerti isi buku itu? Itu ya teorinya, ada teorinya itu. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Jadi kalau kamu suruh baca buku sebatas baca aja atau menghafalkan atau mempresentasikan ada teorinya itu ya. Baca itu Iya tujuan apa Pak. tujuan baca itu? Dapat ilmu atau yang sekedar baca atau sekedar uh, menggerakkan bibir macam ada teori itu. Baik Pak. Kalau muka harus suruh baca, suruh baca peraturan Pak. Baca peraturan. Kalau ini teori membaca kamu sampaikan lah apa teori membaca. Membaca itu Oke sampai Pak. membaca itu apa aja? Tujuan sampai paham atau enggak? Hanya suruh baca atau meringkas gimana ya? Ya Pak. Ini yang kamu kerjakan itu aja. Oke. Jadi Siap. kamu kasih tahu aja dari teori itu. Jadi eh, pekerjaan kamu udah apa teori yang mendasari teori pekerjaan kamu ini gitu ya. Jadi jangan ikuti peraturan, peraturan bukan teori itu. Kalau peraturan itu pedoman kerja, bukan teori. Ya, Ya. ini mahasiswa juga kadang salah itu, salah salah paham itu. Teori si peraturan, tuh. Peraturan itu bukan teori, pedoman kerja. Ya, peraturan itu dibikin berdasarkan teori. Kalau itu ada teori itu. Pedoman kerja ada teori apa teori mendasari peraturan itu. Teori itu dibuat, bukan peraturannya. Ya, sama kalau sekolah dihukum ya dihukum atas hukum. Terus hukum itu kan teori bukan pasal-pasal. Teori filosofi hukumnya itu teorinya. Tahu nggak? Pasal-pasal udah implementasi, implementasi filsafat hukum ya. So, hukum untuk Mm-mm. mengatur orang yang membunuh. Kalau membunuh larang, ada teorinya, ada kok filosofinya. Bukan mengacu pada pasal. Hmm. Nanti berimplementasi baru bikin pasal-pasal hukum. Untuk mencegah orang yang membunuh ada pasalnya. Tapi pasal bukan teori. Mm-mm. Ngerti nggak itu? Ngerti Pak. Jadi jangan kamu tulis di teori itu tentang perusahaannya. Perusahaan udah ada di bab 3. Yang bikin ini saya loh, yang bikin buku Pondon itu saya. Murni saya sendiri bikin tuh. Buku panduan magang saya bikin sendiri. Nggak ada dosen lain ikut campur tuh. Jadi saya tahu Ya. isinya. Di magang tuh saya bikin semua itu. Dari mulai administrasi, prosedur, saya bikin konsep bukunya, saya bikin semua. Peraturan saya bikin semua itu. Nggak ada dosen yang terlibat tuh. Nggak saya ngerti. Ngerti nggak? Ngerti Pak.
Ya buku itu saya nulis ada nama saya nggak di buku panduan ada nggak namanya? Ada, Pak. Jadi jangan itu saya tahu isinya saya bikin kok. Ya ini tinggal Ya. melaksanakan aja tuh. Sampai ke form itu saya bikin, sampai format formulir itu saya bikin tuh. Mm-mm. Nggak ada tuh saya mikir tuh. Ya. Siap, Pak. Jadi kalau kamu dapat bimbingan semegang saya, kamu dapat yang orang yang bikin aturan, bikin bukunya, bikin panduannya, bikin prosedurnya, bikin formulir. Itu saya bikin tuh semua. Beruntung kamu itu ya. Nah itu jadi bab bab satu itu teori yang mendasari kamu bekerja. Kalau kamu bidang kredit bisa. Saya bilang kredit kerja, bukan kredit berarti teori kredit kamu. Apa kamu apa kredit itu apa? Bagaimana itu bunga kredit? Bagaimana penyataan kredit? Bagaimana itu? Karena kalau macet, ada teorinya tuh ya. Jangan dibahas tentang nama perusahaannya kan, gitu ya. Itu yang Iya, kamu Pak. bagi ya. Itu yang kamu sama kalau bikin skripsi. Bikin skripsi itu teori apa? Teori yang kamu Hmm. teliti kan? Teorinya apa? Iya, Pak. Kalau nggak pernah kamu teori dikasarkan, misalnya kamu meneliti tentang responden pasar apa eh, responden harga saham. Kalau kamu mencerita teori itu harga saham di bursa itu seperti apa, nih turun kapan, berapa harga saham kan bukan itu teorinya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Itu implementasi itu, ya. Itu merubah lagi itu, ya. Bab Iya, tiga Pak. mana bab tiga? Bab tiga. Ini, Pak, bab 3. Bab tiga nggak boleh mumpung tentang praktik kerja itu. Iya. Eh, Pemerintah Belanda apa ya? Jadi kamu ceritakan lah sejarahnya, Siap. visi misinya, tujuan didirikan apa, nilai-nilai dari perusahaan itu apa. Itu tadi itu nilai perusahaan apa, ada sistematikanya, ya. Mhm. Bidang-bidangnya apa saja, apa seluruh organisasi secara umum kata aduh kamu kerja di bidang mana di sini ya. Iya, Pak. Itu kamu umum perusahaan. Kamu bikin gitu nggak? Ada yang kurang, masih kurang. Jadi sebagian yang di bab story itu pindah ke sini. Oke, Pak. Visi misi, tujuan, apalagi itu, nilai-nilai, apalagi Iya, itu. Pak. Dari sini semua, Iya. ya. Oke. Apalagi itu Baik, bab Pak. 4 mana? Bab 4. Bab 4. Bentar, Pak. Nah, di bab 4 ini mengenai pembahasan yang selama saya magang itu ngapain aja, Pak, aktivitas praktik kerjanya. Nah, untuk bab 4 sendiri, saya tulis secara eh, singkat namun terperinci gitu mengenai aktivitas praktik kerja saya selama 4 bulan ke belakang ini. Ada di minggu pertama, saya tulis, terus minggu kedua, Jadi minggu jadi ketiga, gini, ya. Bab 4 itu, coba abang tengok ya, semua itu semua nih, itu semua itu. Bab 4 itu, ya. Bukan kamu ceritakan per minggu itu kertas kerjanya tuh, ya. Di bab 4 itu kamu kelompokkan pekerjaan kamu apa aja jenisnya. Pertama, pertama kita jelaskan di bidang apa kamu bekerja. Misalnya kamu bekerja, oke, Pak, saya bekerja dua bidang, bidang A, bidang B. Di bidang A itu jenis pekerjaan kamu aja. Jenis pekerjaan apa? Bukan evaluasi apa, merekap apa, jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan kamu kamu jadi dari dari kertas kerja kamu harian itu, kamu kelompokkan jenis pekerjaan apa saja. Ngerti nggak? ya Pak, Jadi selama 4 bulan itu, kamu kan ada kertas kerja hari pertama ini, hari kedua itu. Itu kertas kerjanya, tapi dilaporkan di bab 4 itu bukan itu lagi kamu salin ya. ya Pak, Nah, kamu kelompokkan pekerjaan kamu apa? Misalnya, saya bekerja di bagian apa di bagian A itu kerja saya ini mengerjakan apa? Misalnya bikin laporan mengevaluasi laporan keuangan. Laporan keuangan akumulasi itu siapa aja yang terlibat di situ? Ya, stafnya berapa orang? Siapa kepala bidang di situ? Terus kamu disuruh apa? Saya suruh ini Pak. Pertama melakukan ini. Saya lakukan ini contohnya.
Contoh, bisa kamu melakukan evaluasi perangkuan seperti apa, kasih kasih gambar fotonya. Oke, Pak. Ya. Kemudian kedua, saya selalu evaluasi selalu kau koreksi Pak, bikin di Excel. Mana contoh Excel? Excel nggak usah kamu cantumkan angka-angkanya, formatnya aja. Ini Excel yang saya isi nih, check mark. Pasal ini evaluasi gini-gini. Terus habis itu saya bikin dokumen Pak. Di dokumen bahwa saya sudah meriksa laporan keuangan. Ada bukti dokumen itu. Ah, kamu lihat formulir dokumen seperti apa. Terus dokumen kamu setelah kamu tantang kamu catat apa yang kamu evaluasi itu dikirim ke siapa? Siapa yang tantangan? Ngerti nggak? Contoh Ngerti, seperti Pak. itu. Jadi ada runtutan pekerjaannya. Tapi kerja itu kamu kerjakan rutin tiap hari itu aja. Tapi yang jangan tulis hari pertama itu lagi, kedua itu lagi. Tapi yang kelompok aja ya. Oke, Pak. Nah, kasih tahu lah pekerjaan ini kamu lakukan hampir setiap hari. Nah, penyelesaiannya pekerjaan atas itu yang kamu lakukan itu hampir setiap hari. Jangan kamu salin pedoman kerja di bursa efek itu. Yang kamu kerjakan langkah-langkahnya apa saja. Dan selangkah itu kamu ceritakan proses seperti apa detail. Ya, dia orang baca baca bab 4 itu dia seperti bekerja di perusahaan itu. Kalau dibacanya, Oke, Pak. Oh aku ya, mesti tahu baik. dah pekerjaan dasar ulang-ulang hampir tiap hari kamu kerjakan dari tanggal sekian sampai sekian kamu kerjakan. Ngerti nggak? Yes. Ngerti, Pak. Gitu. Itu yang bab 4 itu. Ya, Oke, Pak. coba baca di buku panduan saya kasih tahu deh seperti itu. Bab 4 Iya, buku Pak. panduan baca deh. Gua nak nyusun bab 4 itu. Oke, siap. Mesti itu tiap tahun dulu tu saya masih wakil satu, tiap tahun saya revisi itu. Karena ada penyelesaian kurang, saya revisi. Tiap tahun ada perbarui. Ini kan nggak ada lagi saya 2022 saya nggak jadi wakil satu kan nggak ada siapa yang perbarui nggak ada. Saya perbarui Mhm. berdasarkan masalah terima di lapangan. Ada masalah-masalah mahasiswa, wah ini Pak yang tak saya koreksi panduannya itu. Kemudian update terus. Lama kita tebal bukan panduannya. Karena banyak penjelasan yang saya tambah-tambahkan panduannya. Sekarang ada lagi yang 2022, 2024 ya. 2022, ada tiga tahun, ada 3 tahun magang itu nggak ada lagi yang mengkoreksi itu. Ya, itu maksudnya. Jadi bab 4 itu isinya itu ya, isi bab 4 itu. Oke, Kamu siap, Pak. seperti coba kamu anu lagi ya, rubah lagi ya, Iya, Pak. lagi itu. Nah kesimpulannya, nanti bab 4 kamu rubah itu nanti ada analisis kamu, analisis setiap pekerjaan itu, analisis kamu itu kamu kerjakan selama ini, apakah sudah baik itu bukan ya? Itu sebagai kalau ada yang kurang, apa sudah dilakukan oleh perusahaan itu, seperti apa harus dilakukan. Misalnya kamu mengerjakan apa tentang ABC. ABC itu kamu rasa ini masih kurang nih harusnya ada pekerjaan lakukan untuk bisa ABC lebih bagus ya. Atau eh, pekerjaan kamu itu diserahkan ke pimpinan, pimpinan nggak ada feedback kamu yang kurang mana mana. Jadi itu kasih ke pimpinan, kamu nggak ada feedback dari mereka. Apakah kerja kamu salah atau benar nggak ada. Harus kasih tahu tuh, ya kasih tahu. Jadi harus ada feedback dari atas supaya bisa belajar juga kamu apakah kamu masih salah atau enggak. Itu contoh seperti Baik, Pak. itulah. Ada analisis pekerjaan kamu lah di bab 4. Sampai Heeh. kamu pertama ceritakan apa kamu kerjakan, ya. Lalu analisis pekerjaan itu, ya. Kalau pekerjaan kamu sudah bagus, ada masa kurang, ya. Gitu. Nah, sehingga kesimpulan lah hasil analisis kamu itu kesimpulan itu pekerjaan kamu itu kasih tahu ini pekerjaan sudah bagus tapi masih kurang ini. Nah, maksudnya kesalahan nanti. Jadi kesimpulan itu kesimpulan pekerjaan kamu gitu. Kesimpulan ya. Hmm. Kesimpulan kamu jenis pekerjaan kamu ada 5 jenis. 5 jenis itu mungkin misalkan dari pertama kedua ada berapa kamu kamu identifikasi aja jenis pekerjaanmu apa aja. Kalau ragu tanya aja ke situ orang staff itu. Pak, pekerjaan ini jenis pekerjaan apa nih? Saya nggak tahu juga. Ya bisa aja kamu bekerja tapi aku bekerja nggak tahu bisa aja kan. Tanya Iya, Pak Pak. ini jenis pekerjaan siapa nih? Saya bingung nih. Oh kamu pekerjaanmu review tuh mereview mereview apa rekapitulasi buat kita selama ini. Itu pekerjaan review rekapitulasi pekerjaan. Nah, itu kamu mesti isi form. Oh, isi form itu apa kerjaan ini?
Kalau kamu itu aja rekapitulasi data apa, gitu. Jadi merekap, jadi pekerjaan merekapitulasi data-data transaksi apa, itu jadi pekerjaan, ya. Nah, untuk merekap itu langkah kamu apa? Pertama mencari data, yang kedua melihat sumber datanya apa saja sumber data. Sumber data itu kamu simpan dalam bentuk tabel, masukin ke tabelnya apa yang masukin data. Selesai di data setelah selesai kepada siapa kamu kasih, siapa yang mereview pekerjaan kamu itu, ya. Oke, Pak. Apa tujuan pekerjaan kamu itu, kayak gitu ya, ngerti nggak? Oke. Ngerti, Pak. Itu, Baik, ya, nanti saya ubah ya, Pak, bagian ya. bab empatnya. Siap. Kesimpulan dari seperti itu, kesimpulan dari jenis pekerjaan kamu, kesimpulannya apa, ya, Oke, Pak. itu ya. Iya, Nah, Pak. saran itu terkait dengan apa yang kamu kerjakan. Sarannya misalnya kamu kerjakan tentang A, B, C, tapi saran kamu itu nggak ada hubungan dengan kerja A, B, C. Hmm. Yang misalkan yang berhubungan kamu kerjakan itu aja, jangan menyarankan yang nggak kamu kerjakan, ngerti nggak? Hmm. Iya, Pak. Kalau mahasiswa kerjanya A, B, C, sarankannya ya macam-macam kemana-mana. Jangan biar aja. Tugas kamu kan bekerja. Yang saran kamu yang selalu Hmm. Pak, kok bisa nih diganti struktur organisasinya? Kamu kan bukan mengevaluasi organisasi, ngapain suruh ganti organisasi? Ya, yang mau kerjakan Iya, itu Pak. apa aja? Itu lebih spesifik, lebih lebih sempit ukurannya. Nah, terus kamu bisa sarannya kalau bisa peraturan dirubah. Nah, kamu kan bukan evaluasi peraturan, ya. Hmm. Bukan pekerjaan kamu aja. Yang kamu kerjakan Iya. itu apa saran kamu? Apa kewajiban kamu itu ditambah waktunya atau eh, tambah tahapan berikutnya atau tambah orang atau apa eh, fasilitasnya ditambah atau formatnya harus di, di, dikurangi ditambah atau gimana gitu atau judulnya kurang informatif gitu ya itu di saran kamu ya tinggal pekerjaan kamu aja Iya, jangan Pak. kamu saran nanti bes kalau bisa ke depan tuh jangan magang lagi ya nggak ada urusannya kan kamu nggak ada urusan dengan apakah habis perlu magang lagi tuh enggak urusan kamu yang kamu kerjakan ngerti nggak Iya, Pak. Ngerti, Pak. itu jangan melayang saran itu kamu kerja A salahnya nggak ada hubungan dengan pekerjaan kamu jadi Hmm. kesimpulan itu kesimpulan dari pekerjaan kamu sarannya berhubungan dengan apa kamu kerjakan itu supaya lebih baik ya supaya lebih baik ngerti nggak nah kalau Ngerti, Pak. kalau keterbatasan kamu apa keterbatasan kamu dalam bekerja itu keterbatasan magang atau magang kamu kerja A B C kerja A itu apa keterbatasannya kerja B apa keterbatasannya siapa keterbatasannya saya ada sarannya ya keterbatasan bukan wah ini saya nggak digaji ya itu kan keterbatasan itu urusan lain deh kamu kan bekerja aja kan nggak ada di situ di buku panduan itu kamu harus dapat gaji kan nggak ada ya gaji itu urusan lain deh jangan masukin laporan gaji kamu kurang nih harusnya ojek apa bursa efek itu jangan dong ditambah dong honornya jangan itu nggak ada hubungan dengan pekerjaan kamu kerja aja ya Hmm. kalau masalah gaji itu urusan di luar itu ya. Jadi itu yang jadi simpel aja jadi pas eh, adik-adik mau baca laporan kamu tuh enak gitu ya, lebih fokus ya. Ya. Baik, Pak. Tapi kamu cuma satu bidang kan lebih enak lagi tuh. Kalau Iya, satu Pak. bidang berarti nggak terlalu tebal laporan kamu. Itu simpel aja. Dari teori Hmm. simpel yang kamu kerjakan itu cari teori itu. Teori apa itu? Perdagangan apa perdagangan kan itu. Perdagangan itu perdagangan di pasar sektorial, perdagangan bursa itu apa aja perdagangan bursa itu teorinya kan. Lihat buku-buku keuangan itu ya. Buku keuangan ya. Itu ya si Isna ini. Iya, Pak. Udah saya Itu, catat semua. itu belajar bikin laporan ya, bikin laporan seperti itu. Itu kalau bekerja Siap. bikin laporan, laporan itu yang kamu kerjakan aja laporan. Ya. Iya, Pak. Laporan itu analisisnya tidak begitu dalam tapi aplikatif ya, bisa Iya, terapkan. Pak. Ya. Jadi jangan melayang analisisnya. Analisis yang kamu kerjakan nanti tujuannya untuk melihat bagaimana pekerjaan yang benar seharusnya gitu ya. Itu, itu ya. Iya, Pak. Berikutnya siapa lagi itu? Berikutnya, Oke. Bapak, oke, berarti di sini saya stop share ya, Pak. ya. Izin karena saya sudah selesai, boleh live gak, Pak? Soalnya live ini nanti apa?
eh, minggu depan ini kamu selesai, laporannya Iya, sudah net kan, ya. iya. Nah juga bikin PowerPoint-nya. Oke, Pak. PowerPoint-nya nanti presentasi akhir pakai PowerPoint. Oke, siap. Biasanya konsultasi minimal 2 kali presentasi, sekali minimal 2 kali presentasi. Itu presentasi Oke. yang netnya. Presentasi itu nanti kamu presentasinya bab 1, 2, 3, 4, 5. Itu nanti ada foto-foto, ada video. Oke, siap, Pak. Foto-foto kamu sajikan foto-fotonya, ada video-videonya juga. Ya, Siap. itu. Bukti itu. Oke. Dah. Oke, Udah, baik. berikutnya siapa lagi tuh? Oke, makasih ya, Pak. Izin Ya, live. Selamat ya, malam. ya. Siapa lagi berikutnya? Jadi yang kamu dengerin kan sama Isna ini tadi? Ya Pak, Silakan siapa izin lagi tuh? Pak. Berikut siapa? Berikut siapa? Saya boleh Pak. Silakan, silakan ya. Hmm. Saya di bursa juga Pak, tapi Ini kurang ada lebih berapa? Ada 6 orang ya? iya Pak. Oh, saya pikir 4 atau 5 dan 6 ya. Iya. Saya di bentar Pak. Saya di bursa juga Pak, kurang lebih sebenarnya hampir sama sih kayak Isna ini tadi Pak. Oh iya, jadi kamu koreksi nanti ya. Iya Pak. Udah kamu sama deh. Iya, sama itu ya. Iya sama Pak. Kalau sama, kamu koreksi punya kamu nanti. eh, Udahlah, berarti kamu udah selesai itu ya. Udah tahu kan? Iya berarti Nah, yang di bab tiganya, yang visi misi gitu-gitu masuknya ke bab tiga kan ya Pak tadi? bab 3 tentang perusahaan kan. Oke Visi Pak. misi, tujuannya, nilai-nilai. Jadi yang di Terus bab duanya apa ya pertama Pak? sejarah, visi misinya, tujuannya, tujuan berdirinya, nilai-nilainya, strukturisasinya. Oke Terus Pak. kamu di bidang kamu strukturisasi secara umum, yang gedenya itu nanti yang kecilnya tempat kamu bekerja. Bidangnya di mana? Tuh, ceritakan di kamu strukturisasi di situ ya. Oh, oh ya Itu oke ya, Pak. ya itu aja. Oke. Teorinya kamu bidang apa sih itu? Saya di manajemen resiko dan kepatuhan, Pak. Risiko berarti kamu teori risiko ya, bab 2 itu. Oh, oke, Pak. Banyak teori risiko apa, sebut risiko, jenis risiko apa saja. Itu kalau pasar modal itu risiko pasar risiko saham segala macam ya. Kemudian kepatuhan, Oke, Pak. kepatuhan itu apa? Komplain itu apa? Kan apa yang suka baca cari di buku-bukunya itu ya. Oke, Pak. Yang kamu itu kan kamu kerjakan lah ya. Oke, Begitu Pak. gambar umum besarnya, tapi yang spesifik kamu kerjakan apa? Itu cari lagi teorinya, konsepnya apa ya. Itu ya, Iya. gitu. Udah, itu. Udah tahu maksudnya ya. Tahu, Pak. Ya, siapa? Suara siapa Jadi, itu? ini stop aja, Pak. Ya, stop aja. Oke, Pak. Kamu Makasih, di mana Pak. di kantor nih? Kamu di mana? Enggak, sudah pulang, Pak. Udah di rumah. Kok kamu masih magang? Bukan magang udah selesai. Iya, saya sama Isna ini lanjut, Pak. Lanjut kenapa? Diperpanjang. Lanjut magangnya. Diperpanjang. Iya, Dip- diperpanjang, Pak. Kamu magangnya harus berakhir kapan? Desember. Ya, harusnya selesai 8 Januari kemarin, Pak. Nah, terus Iya, terus saya diminta lanjut sampai eh, Maret, Pak. oke Maret. Oh iya iya. Deskripsi kamu gimana terbengkalai dong? Enggak, Pak. Bisa sekalian skripsian, Pak. Bisa. Oh, berarti belum nggak bisa ujian. Iya bisa ya. Extend kamu. Kenapa, Pak? Extend berarti. Iya, Pak. Extend. Jadi extend semua ya. Iya, Pak. Iya. Jadi besok nih tolong kamu apa pengalaman deh. Jadi kalau di awal skripsi tanya waktu waktu pertemuan pertama skripsi itu harusnya ditanya. Besok ke adik kelasmu tanya pertama berapa lama kesempatan bimbingan skripsi ini? Apa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan? Itu udah adikmu tanya ke waktu pertemuan hari Jumat itu, pertemuan pertama dengan pimpinan dengan prodi. Yang kedua eh, nanti apa kapan itu apa ujian apa sidang terakhir kapan? Apakah sama masa bimbingan semester ganjil sama genap sama enggak? Kalau kamu nggak kasih tahu, Oke, kalau saya Pak. lihat tuh lebih panjang semester genap, ganjil enggak. Terus ukurannya kan
bukan 3,5 tahun, 7 semester. Bukan 3,5 tahun ukuran 7 semester. Ya kan? Dari 7 itu kapan? Itu dari diajarin dari ilmu, jangan jangan terulang sama kamu angkatan kamu ya. Itu ya. Iya, Pak. Udah tahu ya. Iya, Pak. Udah tutup aja ya nanti aku mau rubah ya. Oke, Pak. Ya, Terima kasih, silakan, Pak. silakan. Berikut siapa lagi itu? Saya Pak sekalian, saya sama di buruh saya juga. Kamu sama juga ini. Ya, Oh, sama ya. bentar Pak. Ini sama ceritanya nih. Kamu ngerti nggak ya saya jelaskan sama si di sini, ngerti nggak? Ngerti? Ngerti Pak. Kalau ngerti ya udah kamu bisa apa? Kamu di mana, di Bursa Efek juga? Iya Pak, saya di bursa. Kamu di Bursa ya udah. Kamu kalau istilah berubah Kurang lagi. lebih revisinya sama kayak Isna ini. Iya Pokoknya Pak. nanti presentasi juga udah tahu dia kan apa yang harus presentasi kan? Iya Pak. Nah, ada. Kalau kamu masih bingung, dia bimbingan magang saya di YouTube yang semester lalu ya, kayaknya. Jadi pertemuan berikutnya itu kamu harus tunjukkan revisinya di sebelum sebelum apa sebelum kita pertemuan kamu email laporan magang yang kompleks yang Word itu yang lengkapnya. Nanti kamu sama PowerPoint-nya. Nanti kamu tinggal presentasi PowerPoint aja. Ya, itu ya. Iya Pak. Nah, siapa tadi ngomong si, oh si itu ya kamu Sarini, Sarani ya. Dah. Cara nih Pak. Ya, terus apa lagi itu? Makasih ya Berikut Pak. ya, berikut siapa lagi? Saya boleh deh, Pak. Boleh, boleh aja nggak ada nggak boleh kok. Kamu di mana magang? Itu Saya lupa di saya. OJK, Pak. OJK, OJK mana? Buka itunya, apa ininya, wordnya. Sebentar, izin share screen ya, Pak. Ya, Sudah muncul belum? belum. Bentar, Pak. Saya Ya, gedein. ya. Begini, Pak. Ini saya belum ada IKN, teori IKNB gitu. Masuk gak sih, Pak, teori IKNB? Enggak, ini apa? Eh, kamu magang di bagian apa? Peraturan, Pak. Peraturan apa? Peraturan PVML, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, apalagi ya? Oh, Lembaga Nah, Keuangan Mikro dan kamu kan Lembaga Jasa belajar, Keuangan. kamu belajar itu enggak? Belajar manajemen eh, lembaga keuangan ada nggak? Kan ada mata kuliah itu. Kamu Lembaga nggak? Keuangan. Hah? Kamu nggak mata kuliahnya? Yang mana, Pak? Kamu nggak kurikulum 2020 kan? 2020. 2020 tuh kurikulum 2019. Kamu. Kamu angkatan berapa sih? 2021, Pak. Oh, berarti kurikulum 2020 tuh kan? Iya, Kan Pak. ada mata kuliah manajemen jasa keuangan lainnya, ada mata kuliah eh, manajemen lembaga keuangan non-bank, Keuangan non-bank nggak ada, jadi manajemen jasa keuangan lainnya. jasa keuangan lainnya. Ya, kamu ngambil di sini jasa keuangan lainnya. Kebetulan magangmu di mana? Di OJK. OJK, iya. Tapi bagian apa, Oh, di PVML semuanya ini, Pak. VMPL itu apa itu? Ada lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga Ah, itu keuangan. lembaga apa itu? Lembaga keuangan non-bank kan? Iya, non-bank IKNB, Pak. Termasuk juga jasa keuangan lainnya kan? Iya, benar, Pak. Nah, jadi kamu teori kamu itu rujuk buku buku OJK kan ada enggak buku OJK? Ada, Pak, kan Bapak kasih di BCA. Ada berapa buku OJK itu? Jadi kalau ada Ya, berapa Pak. kamu cari buku di situ, teori buku itu, buku OJK itu ada Oh, teorinya, oke, Pak. ya. Ada definisi konsep segala macam di situ, ya buku itu Ya. teori ya, yang kamu kerjakan aja, Oh, oke, Pak. ya. Kalau nggak cukup buku itu kamu lihat di Google searching cari aja searching apa ada masuk ini. Jadi di teori itu definisi ukuran eh, apa pengukurannya macam-macam terus apa dimaksud macam-macam gitu.
teorinya. Jadi kamu apa mengenai eh, teori kamu pegang coba kamu teori apa kamu? Bab 2 coba. Bab 2. Bab 2, ini bab 2 saya kan yang OJK tadi salah kan ya Pak? Ya, pindah ke bab 3 ya. Bab, tapi di bab 2 saya ada IKNB Pak. Iya Hmm, kan kamu di KNB kan? Memang iya ya, benar kan? berarti benar kan ya Pak teorinya? Iya KNB benar, tapi tambah lagi spesifikan yang kamu kerjakan apa? Oh, Lem- ini kayak gini Pak, lembaga pembiayaan. Ini dipisah Pak, apa disatuin aja? Pertama KNB kamu jadikan KNB secara keseluruhan. Ya, Ya, setelah habis itu kamu rinci yang teori lebih dalam terkait dengan yang kamu kerja apa? ini Lembaga lembaga Ventura. pembiayaan, perusahaan Ah, modal, semuanya Pak, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura. kamu jelaskan itu ya. Oh, Pembiayaan apa itu? Terus oh, kamu kerja apa lagi? Kamu kerja apa? Teknis apa kamu kerja? Tentang oh, apa? saya kebetulan megangnya RPUJK Pegadaian, terus Yang kamu kerjakan sehari itu apa sih? fintech. Jenis pekerjaanmu apa aja sih? Pekerjaan saya ini Pak, ngeidentifikasi norma, Ah, identifikasi norma RPUJK-nya. ah, apa Terus lagi? saya buat sosialisasi, nah Ah, mana ya? Bentar Pak, ini ada di bab 4 saya. Terus kayak membantu untuk typo error gitu Pak. ya teknis Untuk kan itu kamu. pembuatan revisi Ada dokumen. nggak perlu teori yang mendasari kerjaan kamu ada nggak? Seperti norma itu, kamu kok norma apa yang kamu itu? Ini Pak kayak eh, peraturan itu tuh diambil dari apa aja sih gitu loh Pak. Identifikasi norma, mengidentifikasi peraturan tersebut diambil dari mana gitu. Ya bisa nggak teori kamu jelaskan itu? Apa identifikasi norma itu seperti apa? Hmm. Itu yang jadi makin lama makin mengerucut teori kamu di bab Oh, 2. Pertama teori umum kan, KNB itu semacam yang umum lah. Risiko itu apa, kepatuhan itu apa. Kamu bukan itu ya, teori KNB ya. Nanti lama-lama mengerucut ke teori yang kamu kerjakan apa seperti norma-norma peraturan apa. Lihat oh, konsepnya seperti apa itu. Apa yang oh, masuk norma segala macam. Apa harus dilakukan untuk norma itu. Ya kan? ya, Pak. Makin ke bawah makin mengerucut. Fokus ke teori yang mendasari pekerjaan kamu. Ya kan? Oke Pak. Nah, seperti itu. Itu Oke. bab 3 tentang OJK ya. Iya Pak, gambaran. OJK itu apa sejarah OJK, kemudian visi misi OJK, tujuan OJK didirikan apa, Iya Pak. kemudian juga apa nilai-nilai yang di OJK itu seperti apa, terus organisasi OJK itu secara umum apa, terus organisasi tempat kamu yang kamu magang itu di mana tuh ya, bagiannya apa saja tempat kamu magang tuh ya, Iya Pak. Siap. lebih mengerucut tuh ya ke tempat kamu bekerja. Iya Pak. Itu yang bab 3. Bab 4 ya, bab 4 itu kamu dari jangan kamu tampilkan yang kertas kerjanya hari pertama, kedua, jangan tuh kertas kerja aja lampiran Kayak itu. gini nggak Pak? Nah, Jenis lampiran. pekerjaan dan Nah, kegiatan. kamu jenis pekerjaannya apa? Jenis pekerjaan apa? Bisa di bidang A, jenis pekerjaan apa saja. Kamu ceritakan masing-masing pekerjaan itu ya. Iya nih Pak, udah Dinarasikan ya. dinarasikan. Seperti ini ya Iya, Pak? iya dinarasikan. Nanti ya, ada bukti-buktinya. Bisa kamu lagi bikin laporan si daftar, mana daftar contoh, kasih fotonya. Tapi Hmm. kalau ada angka-angka ya, Oke. bisa lagi apa lagi tuh mengidentifikasikan apa peraturannya apa, kamu screenshot peraturan yang kamu identifikasikan peraturan kan nggak apa-apa dibuka kan peraturan OJK itu boleh dilihat publik nggak apa-apa, jadi nggak Oke, oke Pak. kan nggak dilarang kan peraturan itu nggak kan open semua kecuali angka-angka misal total pendapatan nanti jangan ya Oke Pak. biaya bukan sekian sekian ya jangan itu Oke. honor kamu yang disebutkan ya, Hmm. ya kan? Nanti kesimpulannya itu di bab 4 itu kamu harus ada juga analisis pekerjaanmu. Analisis apakah pekerjaan kamu itu apa sesuai menurut kamu, masih ada yang kurang, saran kamu apa yang harus dilakukan, kelemahannya apa, Oh, ada trouble nggak itu analisisnya kan. oh, oke. Nanti di bab 4-nya kesimpulan dari jenis pekerjaan kamu. Kalau jenis pekerjaan ada 5, kamu cerita berarti kesimpulannya 5 juga ya. Oke. Kalau pekerjaan yang 5 kasih mana? Oke Pak. Hasil 5 juga masing-masing pekerjaan kamu ada kesimpulannya kan. Oke, Ya siap singkat Pak. aja terus
Kemudian keterbatasannya yang kamu kerjakan itu keterbatasannya apa? Kayak gini ya Pak, kayak Mana? kerja dan jalan ini. Iya, iya, tapi dalam bentuk iterasi, nanti ringkasan dari tabel gitu ya. Oke, Jadi tabel itu diawali narasi dulu, baru tabel itu ringkasan dari narasi kamu ya. oke siap Pak. Nah, itu nanti di bab keterbatasannya masing-masing itu kendala gitu ya. Itu aja ya. Oke siap Pak. Nah, nanti udah pustaka ya. Iya daftar pustaka Nah, ada. ya, nanti minggu depan tuh kamu sebelum kita pertemuan itu temuan terakhir presentasi PowerPoint. Nanti sebelum presentasi itu kamu email saya laporannya ya sama PowerPoint-nya ya. Oke Pak. Nah, setelah presentasi itu baru kamu nanti sanetkan itu ya, Oke, tantangan nilai-nilai semua ya nanti. Ya, oke Pak. udah, apa lagi. Presentasinya di kampus Pak kita. Presentasinya itu aja online aja. Oh, online aja. Online aja presentasi. Kalau perlu tuh presentasinya eh, nanti mungkin presentasi siang eh, mungkin presentasi di kampus ya saat di kampus. Itu apa? Kalau di kampus itu jaringannya bagus nggak itu kalau saya sering kalau di kampus itu jaringan Zoom-nya suka putus-putus ya. Kurang sih Pak. Apa Hah? kita yang ke kampus Pak? Apa? Apa kita yang ke kampus Pak? Nggak, kamu bisa di mana aja. Berarti saya di dalam ruangan saya kalau saya pakai Zoom gitu. Kamu di mana aja sudah kamu Oke, ya. oke siap Pak. Ya kalau kamu presentasi offline itu saya nggak punya dokumen sih ya Hmm. gitu ya. Ini bisa saya record kan. Oh, oke, oke. Ya, itu ya. Siap Pak. Ada lagi yang lain tanyakan? Satu lagi siapa itu? Satu lagi si Mayang. Dua lagi Oh, Pak. dua lagi ya. Abis. Siapa lagi? Berikutnya siapa? Sama Pak, saya sama Abel sebenarnya satu divisi. Apa? Saya sama Skolastika Anabel satu divisi tapi. Oh ya, coba silakan. Oke, izin share screen Pak. Ya. Pak, udah terlihat belum? Sebenarnya kalau dari bab 1-2, Itu kamu apa Pak? ketika ini makin lama makin makin kurus gimana tuh? Jadi jadi kalau ngetiknya itu ya, contoh nih, Ya Pak, ya, itu dikirikan semua itu. oh, oke Pak. Ya mau Jadi makin lama di-fullin makin aja tengah. Pak, Hah? Di full di-fullin fit aja. fit semua. Pakai Oke, suitnya juga sama. oke Pak. Ini makin kurus. Sebenarnya mirip-mirip Pak sama Zaskia. Apa bedanya apa itu? Kamu di mana sih? OJK. Kalau kalau Zaskia kan pengaturan Pak, kalau saya Ah, di pengawasannya. Jadi Zaskia the PUF, saya the PAF gitu. nah, terus Jadi kalau Zaskia biasanya bikin peraturan-peraturan sama ah, sosialisasi, kalau saya tuh bikinnya di sini kayak pengembangan, jadi bikin buku roadmap gitu Pak. ya, Roadmap LKM, roadmap ya. modal Ventura, sama bikin kajian-kajian tentang Bab analisisnya. bab teorimu mana? Bab teori. Teorinya saya masih salah Pak, Oh masih iya, yang ya udah. OJK-nya itu. Perbaiki ya. Iya Pak. Bab 3. Terus bab 3 ini ada waktu dan tempat pelaksanaan PKL. Terus Bab ada 3 itu struktur. tentang OJK ya. Iya Pak. Ini ada struktur organisasi satuan OJK itu kerjanya. sejarah. Oh Kemudian ya, visi ini juga misi, ada Pak sejarah atasnya. tujuannya. Kemudian nilai yang dianut oleh OJK. Kemudian organisasi Iya secara Pak. umum, secara keseluruhan itu nanti organisasi tempat kamu bekerja itu ceritakan Oke Pak. ya. Ya, ini Coba. udah saya masukin tugas-tugas pokoknya juga Pak. Ini foto-foto itu di mana tempatnya? Foto-foto itu di mana? Foto-foto yang mana Pak? Udah foto-foto dari foto kamu di mana? Di bab 3 atau bab 4? Di bab 3 ada, di bab 4 juga ada Pak. Bab 3 itu jangan foto-foto dulu. Ngapain bab 3 foto? Kamu cerita tentang Oh, OJK. oke.
Apa ini Mbak foto itu ada di bab Ya 4. kan ini foto di depan ojek apa tuh? Di depan ojek. Jangan foto di bab 4 ya. Ya. Oke Pak, di bab 4. Kan bab 3 itu tentang OJK. Kamu bicara tentang OJK itu kan belum belum ada di situ, Iya, oke Pak. Siap. Nah. Terus di bab 4-nya, ini kan Pak ada uraian kegiatan pekerjaan, terus ada Ulang bukti-bukti. pekerjaan, ulang pekerjaan itu bukan pekerjaan di manual buku yang kamu kerjakan loh. Iya Pak. Jangan nih kamu ambil buku bahasa buku, kan ada buku panduan itu, buku manualnya. Iya. Bisa bagi apa pekerjaannya apa aja. Kamu jangan ambil situ, ya kamu kerjakan aja. Iya, ini yang saya kerjain Pak. Nah, udah. Ya, di sini ada 9 macam pekerjaan yang saya kerjain Pak. Nah, terus Ya, terus ini ada bukti-buktinya. Ini ya. saya masih ada cantumin angka-angkanya Pak. Harusnya nggak boleh ya? Oh, boleh tuh di Iya, nanti kosong saya aja. blur. Blur aja. Terus ini ada bikin storyboard, ada Ya, contoh-contohnya, slide PPT-nya saya ya, ya. kerjain. Ah. Ini ada bukunya juga Pak pas Oh, ngedesain. oh. Ini Ya, ada bagus nih ya. Terus, dokumentasi. nah, Udah Pak. analisis pekerjaan mana? Apa? Analisis pekerjaan mana? Analisis pekerjaan kamu itu. Ah, itu belum Pak. Nah, tambah itu ya. Oke, berarti itu di bab 4 ya Pak, Bab 4 lah. analisisnya. Nah, Oke, ya Pak. nah, kesimpulannya kalau jenis pekerjaan model 5 5 juga kesimpulannya ya. Oke, siap. Nah, itu aja keterbatasan sama sarannya yang kamu kerjakan aja, jangan kemana-mana. Ya, Oke, oke Pak. ya. Dah, ada lagi. Sama semua ya. Bel kayaknya ada pekerjaan 1-2 yang beda gitu sih Pak. Oh Tapi iya, nggak ya, banyak. dah, ya. Dah. Oke, gimana? Berikutnya gimana? Sama nggak? Saya berubah tahu. Udah tahu yang dirubah. Sabar, Pak. Saya share screen dulu. Ah, udah. Bentar, soalnya. Ah. Uh. Wah, ngantuk sih. Ngantuk saya nih. On cam. Ini Pak kurang lebih sama kayak Mayang sih Pak. Nah, Saya bedanya apa? Bedanya apa kebayang? Bedanya. saya di bab 2-nya juga belum direvisi. Tadi Iya, kan iya, iya. tambahin teori-teori. Iya, Bedanya itu jadi pekerjaannya. iya. Jadi untuk pekerjaan sabar. Tadi bab 4 di situ bagus tuh, tinggal analisis ya. Siapa Semayang sih? Tadi barusan Semayang ya? Oh iya, Pak. Mayang Pak. Nah, Betul. Mayang tuh bagus tuh dia. Tinggal Pak. tinggal analisis pekerjaan aja. Kamu ya yang gede digedein deh, Iya Pak. digedein. Nah, Nah, udah gede belum Pak? belum, masih kecil tuh. Pak udah Pak, ini udah full. Udah. Di tas praktik kerja lapangan saya. Jadi tuh saya ngikutin rapat-rapat gitu Pak. Nah ini Nah, salah satu rapatnya. Ini rapat rencana pemetaan kompetensi industri PMV. ah, Terus saya juga ada rapat yang kajian tingkat kesehatan Dana Ventura. oh, oke. Dan biasanya di sini sih saya rapatnya tuh via Zoom gitu Pak. Jadinya nggak ada yang secara fisik gitu. Nah, terus, Ini untuk rapat pertemuan PMV Mikro dan Ultra Mikro. iya. Ini juga rapat Oh, tentang... lo rapat mulu kamu? Belum nih. Iya Pak, saya rapat kerjaan. Oh, ini tulen rapat aja. Oh, ini tulen. Saya ikut rapat Pak, iya Pak. Saya notulen kedua. Oh, terus apa lagi? Saya rapat kajian
Terus saya juga ngerjain kajian-kajian, Pak. Ini yang kajian terakhir sebelum pas mau Nah, 31 Desember. Jadi kita suruh ngerjain kajian ketentuan ekuitas LKM. Ini ya, pas rapat kajiannya, Pak, kan katanya nggak boleh diinin, Pak, kajiannya. Ada angka-angkanya. Jadi jangan saya lah, jangan. bikin yang rapatnya aja ya, Pak. Iya, iya, iya. Ya, sama Rapat ini. itu isi detail jangan diceritakan. Pokok yang umum-umum aja ya. Oh iya, Pak, oke. Yang detail kita angka segala macam jangan ya. Siap, Pak. Ya, Ini juga sama sih, tingkat ya. kesehatan dana Ventura. Nah, ini yang untuk peluncuran roadmap LKM. Di sini ada foto kita. Ini ada saya dan Oh, Mayang. oh iya. Iya, Pak. Foto kamu di mana tuh di bukunya? Iya, di Di bukunya masuk, panggung, Pak, Pak, ke di bukunya. panggung. Enggak, kamu di buku roadmap itu ada foto kamu. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Ini di panggungnya. Kita di Hotel Westin, Pak. Oh, itu nginap di hotel kamu. Enggak dong, Pak. Oh, Ini kita iya. foto bersama pegawai Depah. Oh iya bagus lah ya. Terus apa gitu? Terus ini Ada juga video itu, ada videonya ada. nggak ada, Pak. Katanya kan nanti di PPT. Iya, Pak, di PPT. Iya, 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 video itu ya, ya Ya, dah. nanti masukin ya, Pak. Pak, video. Iya, iya. Apalagi itu. Ini pekerjaan harian sih. Itu video kamu tuh yang kamu bikin bagus-bagus nanti saya gabung-gabung ya. Oh iya, bener ya, Pak. Oke. Gabung-gabung semua video kamu saya gabungin. Nanti saya bikin apa kayak lagu-lagu itu lebih menarik kan kenang-kenang ya. Nanti saya debut nggak, Pak, di YouTube Apa? Bapak? Apa? Nanti saya masuk ke YouTube Bapak nggak? Ya masuk lah. Termasuk juga Asik. ini juga masuk nih. Iya, Pak, ini Apalagi? sih, Pak, yang bikin paling sama Mayang. Sisanya Ya, sama. Saya biasanya ya udah. rapat-rapat aja. Ya pokoknya kesimpulan sama yang saya jelaskan tadi ya. Iya, Pak. Ya apalagi itu? Sudah, Habis? Pak. Sudah? Ya semua, Pak. Sudah. Nah, kalau gitu sampai sini ya. Jadi minggu depan itu kamu sebelum kita eh, apa presentasi online, kamu email dulu ke saya apa laporan Word-nya ya yang udah diperbaiki. Kemudian juga PowerPoint-nya, ke foto-foto dan videonya ya. Kirim ke email ya. Nah, jadi besok Ya, kita Pak. presentasi, saya tinggalin presentasi kamu ya. Nah, habis itu nanti saya presentasi online nanti baru saya selesaikan penilaiannya. Kamu hitung nilai depan saya nanti ya. Ini nanti nilainya di mana? Mau di rumah saya atau di kampus? Di kampus saja, Pak. Kampus ya. Di kampus nanti kamu siapkan semua dokumennya. Jadi kamu hitung di meja saya itu nanti langsung saya tangani nilai. Terima kasih Ibu Dewi ya. Ya, Pak. Ya, Oke, Pak. ya. Pak, berarti presentasinya minggu depan di hari Rabu juga, Apa? Pak. Hari Selasa deh. Oh. Jam Selasa berapa, deh. Pak? Jam 9 ya. Jam 9. Oh, jam 9 pagi, Pak. Iya, pagi. Oke, Pagi Pak. sampai jam 12. Jadi berapa 3 jam? Ya, Pak. Pas jam 12 Ah, besok. Ya. Jadi kamu nanti ke kampus juga, tapi nggak saya di ruangan saya sendiri. Jadi kamu apa di kelas atau di kantin terserah deh presentasinya. ya, Pak. Ya. So kalau di Oke, Pak. ruangan nggak enak, panas, malas ya. Ya. Mending di Zoom aja. Pak, Oke. jadi Bisa. hari Selasa harus tetap ke kampus atau gimana, Pak? Boleh di rumah terserah kamu, mau di rumah, mau kampus terserah Oh deh. iya, Pokoknya boleh, Pak. kita online. Ya. Tapi mungkin pas nilainya nanti saya samperin Bapak ke kampus ya. Iya, sama. Jadi nilai itu nanti apa di ruang saya nanti bagi masuk satu. Misal masuk dulu si Sokas Sahrani masuk ke ruang saya. Kamu Oke, nunggu di Pak. luar ya. Selesai keluar lagi, masuk lagi itu. Ke ruang saya sempit kan. Oke, Pak. Nah, nanti kamu itu saya videokan kamu. Nilai itu saya videokan ya. Jadi ada 5 orang, 6 orang Oke, masuk Pak. ya. Gitu. Jadi itu mungkin hari hari Selasa presentasi, mungkin dari Kamisnya ke untuk ke ruang saya lagi untuk nilai semua revision semua ya Kamis depan ya. Itu ya. Oke, Pak. Ya, Itu. Pak.
Atau kalau enggak Rabu. Rabu ada bimbingan sama si Jasmine tuh, susah tuh. Kamis sih ya. Selasa kamu presentasi, Kamis finishing tantangan form-form segala macam, nilai segala macam ya. Nah, Kamis itu jam 9 juga tempat saya, jam 9 ya. Oke, Pak. Sudah selesai, sebelum jam 12 selesai. Kalau sini Bu Dewi ya. Nah, kamu nggak perlu kalau sekarang minggu ini kamu nggak juga daftar sidang, kamu extend semua kan? Iya, Pak. Extend semua berarti Kamis besok aja ya. Nah, Bapak, Kamis besok lu langsung masukin nilai sama Bu Dewi juga. Langsung Kenapa kamu serahkan nilai ke Zaskia? Bu Dewi ya. saya hari Kamis tanggal 23. Tanggal 23 Pak. Saya nggak Kamis depan tanggal berapa? tanggal 23 Pak. Saya ke Wonosobo Pak. Ngapain kawin? Nikah? Wah, ayolah Zaskia. Nikah tuh, Enggak, udah semua ngapain? enggak Pak. Kakak saya ngunduh mantu Pak di Wonosobo. Oh, kamu orang Wonosobo, kamu dingin daerahnya tuh. Ini suaminya orang Wonosobo Pak. Oh, jadi di Jawa Tengah kan? Iya Pak. Bagus, bagus alamnya tuh, bagus pemandangannya. Iya Pak. Deket Saya Dieng. waktu tahun lalu saya liburan ke Jogja. Tahun ini ya ke Jogja. Tahun 2024 ya ke Jogja. Ngevlog Zaskia. Ya, bagus tuh. Iya. Enggak sekalian sama kamu nikahnya, sekalian sama kamu aja tuh, udah sekalian aja. Pacar saya lagi sibuk ngurusin sidang Pak. Siapa pacarnya sih? Siapa sih? Bang ada pacar kamu ada? Anak IBS juga. Anak IBS juga Bapak pernah ngajar. Siapa itu? Anak manajemen Pak. Oh, manajemen ya, oh iya. Pernah ngajar sama saya, paling ambil risiko sama itu dong, kepemimpinan gitu. Manajemen keuangan Pak. Oh, jadi keuangan. Iya. Oh, jadi keuangan ya. Jadi keuangan sih. Analisi AK, ALK, ALK. ALK Pak. ALK, ya, ya, ya. Berarti yang mana orang tuh? Saya tahu itu. Ya. Ritmen Pak, Ritmen. Oh, Ritman. Oh, pacar kamu itu ya. Aduh ya. Kamu mudah cepat ya. Si yang lain si Amin. Salini sama siapa? Salini sama siapa? Nggak ada Pak saya. Hah? Nggak Masa ada Pak kalah saya. sama itu? Saya Kalau nggak si punya pacar. skolastik sama siapa? Hah? Nggak Belum. ada, Pak. Kalau Jomblo si Saya habis lulus Hah? mau nikah Pak katanya. Kalau si itu Mayang, Pak. si Mayang sama anak Mayang, IBS, Pak. Mayang sama Dekat. siapa? Ada deh. Iya. Yang mana tuh nggak pernah lihat saya, Mayang. Rahasia, Pak, rahasia. Kalau Masih Fadia mana? rahasia, Fadia Pak. diam-diam, Fadia diam-diam dia banyak penyanyi. Fadia kamu ada Nggak anak ada IBS juga? Pak. Anak Saya IBS juga? fokus aja dulu Pak. Oh, fokus saya Fokus dulu ya. kuliah. Kuliah, nanti kerja. Iya Pak. Oh iya deh. Kuliah nanti bisa. Kamu kamu kok nggak ujian bisa ujian sih si Jasmine ujian. Jasmine daftar. Iya belum Pak. Kamu bimbingan sama siapa? Sama Bu Vidi. Vidi udah sampai bab berapa kamu Mas? Udah. Saya belum ngerjain lagi sih Pak. Pilihnya Oh, lagi. saya Masih paksa Jasmine. overthinking. Saya yang ketinggalan si itu tuh si ya, satu lagi Aldo masa ya Pak. Aldo itu ketinggalan tuh ya. Jasmine daftar sidang hari ini ya Pak? Iya udah sinar ini saya suruh daftar aja sih. Keren. Wih. Terakhir saya ini. Besok dia bimbingan masa Rabu bimbingan lagi itu. Hmm. Bimbingan lagi Rabu. Saya suruh daftar ya, udah bikin aja. Jadi siapa lagi yang dalam daftar sidang? Jasmine siapa lagi Jasmine? Demi Jasmine siapa lagi? Cuman Jasmine doang Pak. Jasmine doang. Gak ada lagi Pak. Ada lagi lain. Wah. Sebenarnya Rahel mau daftar Pak, cuman ada revisi dari Pak Muklis jadi diundur, disuruh extend. Siapa? Rachel, Rahel. Pak, Rahel, Rachel. Pak, Oh, Rahel. Lester. Oh. Saya uji sempro kan saya itu. Oh iya, iya ya Bapak ya. Sempro sama saya itu. Hmm. Baru kalau ya mungkin kalau saya sih sama si Jasmine suruh daftar aja. Nanti perbaikan menyusul. Hmm. Kita daftar aja dulu. Terus aja si Rasa tuh udah bikin bab 4 udah. Rasa Iya. udah bikin bab 4 belum dia? Kayaknya udah Udah, deh Pak. Pak. Udah Pak, Udah selesai. udah selesai dia Pak, udah mau daftar, udah ke kampus. Terus Tadi. Pak Muklis perbaiki. Iya, Pak, jadi nggak jadi. Iya. Perbaiki bisa nyusul. Daftar aja dulu. Lo udah bikin bab 4 sampai bab kesimpulan kan?
Iya, Pak. Waduh, sayang juga tuh. Serasa. Iya, Pak, makanya. Saya kalau Jasmine, kalau gitu nggak bisa ujian itu, Jasmine. Saya Hmm. suruh daftar aja dulu. Nanti nyusul aja perbaikan. Ada manajemen siapa yang ujian? Manajemen, Eh, ada? Banyak? banyak, Pak. Manajemen Q Oh, ada berapa ya? kok banyak manajemen? Akuntansi cuma satu si Jasmine ya. Kenapa itu? Ya, ya nggak apa-apa. Extend juga apa-apa. Ya, si Aldo itu bukan garasi itu. Dia yang nggak datang-datang tuh, si Aldo. Dia sibuk pacaran nih kali itu. Datang-datang itu. Minggu kemarin suruh bimbing malam nggak bisa katanya. Hmm. Ya, sempro aja belum. Mungkin habisnya sempro itu. Ya, si Aldo ya. Ya udah, mudah-mudahan cepat lulus ya. Amin, Pak. Makasih, Iya, Ya, Pak. lulus Amin, ya. makasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. sama-sama. Gitu ya, Pak. Ya, kasih tahu si, Bismillah, Pak. ya, sama-sama. Assalamualaikum.